Kali ini kami akan berbicara secara khusus dengan para mahasiswa yang merupakan harapan kita semua, terutama generasi milenial dan Gen Z ini yang akan menjadi future leader of Indonesia, khususnya di tahun 2045 yang menandai 100 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anda betul-betul menjadi harapan kita semua, karena pada tahun tersebut Anda akan berada pada usia-usia memegang posisi-posisi penting di Republik ini. Orang-orang yang akan membawa negara ini menjadi lebih baik pada usianya yang ke 1 abad itu. Tentu sebagai future leader itu memang challenge kita beragam, terutama ketika dikaitkan dengan posisi dunia hari ini berada pada stage of Industrial Revolution 4.0, di mana sekarang digitalisasi teknologi begitu kuat dan kita diharapkan punya penguasaan kemampuan kreatif di bidang komputasi dan digital sistem ini. Anda harus berada pada level itu untuk menguasai dunia atau merajai masa depan. Begitu juga dengan kondisi society 5.0. Butuh kecerdasan yang lebih, yang kreatif, yang inovatif supaya bisa survive dan menjadi leader pada abad sekarang ini. Dan tentu banyak lagi keahlian lain yang dituntut Anda miliki, termasuk comprehensive intelligence mulai pada IQ, EQ dan SQ secara secara total itu harus dipunyai sehingga bisa punya berbagai bentuk keahlian ya, apakah secara otak, emosi ataupun spiritual. Demikian juga harapan kita ini tidak berlebihan tentunya. Cuman ketika melihat kondisi sekarang, kondisi kehidupan mahasiswa yang kita temukan, ada banyak hal miris yang membuat kita khawatir apakah ini akan bisa kita capai atau tidak. Misalnya budaya hedonisme mahasiswa. Warung kopi penuh 24 jam, tidak pulang-pulang, di sana sibuk dengan game online. Kemudian juga ada hal parah lagi seperti prostitusi yang masuk bahkan sampai ke perguruan tinggi, dilakoni oleh student kita. Belum lagi hal lain seperti narkoba, kemudian juga budaya-budaya instan yang menggerogoti kita, suka nyontek, plagiarisme, budaya instan dan sejenisnya, dan ini merupakan benih-benih koruptif di masa depan. Konon lagi dengan radikalisme di tengah mahasiswa, sering kita dengar kafir sana, kafir sini, bid'ah sana, bid'ah sini. Begitu tidak moderatnya cara kita beragama sehingga mudah menuduh orang lain sesat dan macam-macam, termasuk dalam event-event politik di Republik ini dengan istilah-istilah cebong, kampret, kadrun dan sebagainya. Dan ini mengkhawatirkan kita semua, apakah Anda semua akan menjadi future yang ideal atau tidak dengan gaya-gaya seperti ini. Tentu ini harus diselesaikan untuk menyiapkan generasi Anda sebagai generasi yang jadi harapan kita. Nah, di kampus pun kita mengenal berbagai jenis mahasiswa. Ada istilahnya kupu-kupu. Mahasiswa kuliah pulang. Setelah sampai kuliah, selesai di kelas, menghilang langsung pulang. Nggak tahu ngapain, apa tidur atau nggak ngerti kita. Dan kemudian ada istilah mahasiswa ada kura-kura, kuliah rapat. Setelah kuliah ada rapat lagi, organisasi sana, organisasi sini. Sibuk sekali. Ada kunang-kunang, kuliah nangkring. Jadi setelah kuliah duduk di mall, di warung, di mana. Jadi kerjaannya ya begitu-begitu aja. Kemudian ada istilahnya apalagi kuda-kuda, kuliah dagang. Jadi kerjaannya ya TikTok terus, cari pendapatan terus, bahkan ya
sibuk sekali dengan entrepreneurshipnya macam-macam, mungkin ada usaha-usaha yang dia geluti, ya kuliahnya sekedar aja macam-macam. Kita tidak menafikan itu, tidak mengatakan itu jelek atau apa, namun kita perlu pikirkan bagaimana bentuk mahasiswa yang ideal yang harus dipersiapkan ya untuk menjadi future leader ini. Nah, kalau kita kaitkan dengan tujuan kehidupan ini, kita harus membangun relasi ataupun keseimbangan yang bagus dengan 3 hal. Kalau ingin menjadi manusia yang utuh, pertama relasi, kesadaran berhubungan dengan sesama manusia, kemudian dengan alam dan dengan Tuhan. Kita harus akrab dengan orang-orang di sekeliling kita, harus saling mengenal, harus ta'aruf, kita saling memahami, punya silaturahmi, koneksi dan interaksi. Jangan kita tercerabut dari lingkungan sosial. Jangan sampai lulus kuliah nggak punya teman atau nggak kenal banyak orang, apakah di kampus atau di luar kampus. Juga dengan alam, aware dengan alam. Ada kerusakan, perbaiki, ada masalah harus kita cegah, karena alam ini tempat kita hidup. Ini bumi, tempat satu-satunya bisa kita diami. Kalau dia rusaklah semua. Ini adalah titipan Tuhan semua. Jaga alam. Perkembangan teknologi kadang-kadang malah merusak alam. Itu harus dipikirkan. Terakhir, hubungan dengan Tuhan. Hidup ini banyak sekali keberhasilan, sukses factor itu takdir-takdir yang memang akibat kedekatan dan hubungan baik kita dengan Tuhan. Jadi kalau nggak baik dengan Tuhan, kita bisa kacau, gagal, merasa teralienasi atau bahkan mengalami kerusakan. Nah, kemudian dari hal inilah kemudian kita lihat bahwa sebenarnya tujuan pendidikan itu ada 3 ya. Yang pertama itu adalah to know. Bagaimana Anda belajar apapun, akuntansi, manajemen, studi pembangunan, kedokteran, FKIP, teknik, hukum, semuanya pertanian, itu to know, untuk tahu ilmu-ilmu yang diajarkan di situ. Jangan sampai tidak paham secara teoritis, harus ngerti isi buku tentang masing-masing bidang profesi Anda. Mulai kemampuan menghafal, teoritis, mengingat, listening, macam-macam terkait konteks bidang studi. Yang kemudian kedua adalah to do. Setelah to know, to do. Udah tahu ilmunya secara kognitif, secara teoritis, bisa mempraktikkannya di tengah masyarakat, bisa dikerjain. Anda akuntansi, paham teori akuntansi, paham langkah-langkah dalam siklus akuntansi, juga bisa melahirkan laporan keuangan secara teknis, kira-kira begitu. Dokter bisa melakukan proses pembedahan segala macam secara teknis. To do. Di samping juga to do itu terkait juga dengan istilahnya emotional quotient, kemampuan kita mengelola diri, mengelola emosi, mengelola keragaman dalam kehidupan sosial. Kita bisa terlibat dengan bagus, berinteraksi dan sebagainya. Itu to do namanya. Kemudian ada yang namanya to love each other. Ini puncak dari pengetahuan. Udah tahu, bisa dikerjain, semua ilmu itu ini diharapkan untuk memperbaiki kehidupan sosial kita di tengah masyarakat, karena kecintaan kita kepada masyarakat dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman mahasiswa sekalian, makanya variabel sukses itu beragam. Bisa jadi karena kita sukses itu karena ilmu, professional knowledge, karena kita banyak belajar bidang studi tertentu, kita paham, kita menjadi ahli di bidang itu. Ada juga kadang-kadang lulus kuliah belum tentu kita menjadi ahli di bidang itu, karena ragam lapangan kerja macam-macam. Makanya perlu juga kita asah bakat, minat, keahlian yang kita punyai sejak kecil. Ada orang misalnya kuliahnya A, tapi setelah lulus dia bekerja di bidang B, karena B ini talentnya, apakah olahraga, menyanyi, mengaji, ataupun berbagai bakat seni macam-macam. Itu juga kunci sukses kita. Makanya perlu organisasi untuk mengasah bakat minat ini, untuk memperkuat skill profesi kita. Jadi berorganisasi itu penting sekali untuk mengasah bakat minat dan skill leadership kita, communication skills, kemudian inspiring, cara menginspirasi orang, kemudian apalagi berbagai keahlian untuk komunikasi, negosiasi dan sebagainya itu. Makanya kuliah harus didalami secara tertib, bagus, punya kemampuan untuk mempelajari bidang studi secara baik, kemudian juga punya kemampuan organisatoris ya, untuk membawa semua ilmu ini dan berbagai bakat minat itu bisa eksis kita di tengah masyarakat lewat berbagai peluang-peluang yang ada nantinya. Itulah yang harus dilatih selama mahasiswa, budaya mengkombinasi berbagai hal ini, termasuk spiritualitas hubungan dengan Allah tadi. Itu aja guys. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.